أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wal abdihil masihil maud wal mahdil mas'ud amma ba'd. Sadre majelis yang mulia, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diberikan oleh panitia kepada saya dalam kesempatan ceramah jalsah ini adalah terkait pentingnya pengorbanan harta dan berkah-berkahnya. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 262 dan 266 menyatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'ati habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan firman-Nya lagi, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tashbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwah asabaha wabilun fa'atat ukuluha difain fa ilam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Terkait dengan pengorbanan harta dan berkah-berkahnya ini, dan dalam perspektif peristiwa-peristiwa yang menggugah keimanan di dalam jemaat atau inspiring event, saya akan menyampaikan pertama-tama adalah terkait definisi, kemudian bagaimana contoh-contoh pengorbanan pada masa Rasulullah SAW dan pengorbanan di masa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam hingga pada masa kita sekarang ini. Nah, pertama adalah kita harus mengenal definisinya terlebih dahulu, bahwa pengorbanan atau dalam kata lain pengorbanan juga, karena dalam bahasa Indonesia ini bisa dipakai kedua-duanya, baik itu kata pengorbanan maupun pengorbanan. Jadi kadang tidak bisa dibedakan. Nah, dalam bahasa Arab kata pengorbanan ini berasal dari koroba. Koroba yakrobu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Itu artinya adalah dekat. Nah, secara etimologi atau harfiah, ketika seseorang melakukan pengorbanan, tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sesuai dengan arti terminologinya atau istilahnya. Yang dimaksud dengan pengorbanan adalah segala sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat dan solidaritas kepada orang lain. Jadi ini dulu yang harus kita fahami. Pertama, arti kata dasarnya adalah dekat dan juga ada manfaat, ada daya guna dan solidaritas untuk orang lain. Itu dari segi bahasa Arab. Nah, pendiri Jemaat Ahmadiyah di dalam salah satu tulisan beliau, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyatakan pengorbanan atau tahsis dikhususkan lagi pada infak itu sebenarnya hanya dua saja. Yang pertama adalah infak fitroti, infak alami, yaitu infak yang diberikan bukan karena dorongan lain-lain, tetapi secara fitrati atau alami. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian infak atau pengorbanan yang kedua adalah infak nubuwi atau agamawi, yaitu pengorbanan yang dilakukan atas pengaruh atau anjuran atau nasihat dari keagamaan. Nah, ini yang pertama yang harus kita fahami terkait dengan definisi dari pengorbanan atau korban dalam bahasa Arab. Nah, kemudian saya juga mengutipkan dari bahasa Ibrani. Di sini korban itu berasal dari kata koref, kof, resh, dan bet dalam bahasa Ibrani itu, kemudian menjadi korban, jamaknya korbanot. Meskipun ini dalam bahasa Ibrani kata benda yang laki-laki, tapi kemudian menjadi feminin atau musana, perempuan, muanas.
menjadi korbanot, bukan korbanim dalam bahasa Ibrani itu. Nah, definisi pengorbanan dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan sofaku amesayim lahafi mesehu sehaya harahak min Elohim kedile segor otushof. Jadi yang dimaksud dengan korban kalau dalam terminologi atau istilah dalam bahasa Ibraninya itu disebut sebagai sesuatu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan misehu sehaya harahak, orang yang sudah jauh. Rahak itu artinya sudah jauh, min Elohim dari Tuhan, kedi lesegor otusof, supaya mereka bisa kembali dekat kepadanya lagi. Jadi ini tujuan dari pengorbanan. Pertama adalah supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah yang jauh pun, yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala bisa semakin dekat kembali. Nah, ini sesuai dengan sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam terkait pengumpulan pengorbanan atau candah atau infak di masa para nabi. Menurut beliau ini merupakan sunnah para nabi. Jadi pengorbanan adalah sunnah para nabi, bukan hanya di masa sekarang saja, bukan hanya di masa Islam, tapi juga para nabi sebelumnya itu sudah menganjurkan pengorbanan. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa warga jemaat hendaknya melakukan segala macam penghidmatan kepada jemaat ini. Dalam melakukan penghidmatan di bidang mal pun, karena tadi tema utamanya adalah pengorbanan harta. Jadi ini dikhususkan pengorbanan harta. Dalam melakukan penghidmatan di bidang mal pun hendaknya jangan lemah. Lihatlah, tidak ada suatu organisasi pun di dunia ini yang berjalan tanpa candah atau iuran. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa Nabi Isa alaihissalam, di masa seluruh nabi, sabda beliau, candah telah dikumpulkan. Nanti kita akan lihat, kita kembali lagi, benarkah di masa para nabi candah atau iuran atau infak sudah dikumpulkan? Kita ke agama Yahudi misalkan. Tadi dari arti korban itu ada padanan kata lagi, yang lain yang artinya sama. Misalkan zevahim dari kata zavah. Zavah itu kalau bahasa Arabnya zabah, menyembelih, mizbeah. Kemudian minekha dan sedekah. Nah, artinya sama dengan sedekah. Jadi kalau dalam tradisi Yahudi selain disebut sebagai korban, kata lainnya adalah zevah, kemudian minekha dan sedekah. Kalau bahasa Arabnya sedekah, sedekah. Nah itu. Nah, dalam agama Yahudi biasanya ada beberapa jenis pengorbanan. Ada yang mungkin setahun sekali, berapa musim sekali, ada yang mingguan, mungkin juga pengorbanan yang harian. Nah, di sini disebutkan nama-namanya, misalkan pengorbanan yang kaitannya dengan janji atau zevah haverit. Zevah haverit ini pengorbanan terkait dengan janji yang sudah dilakukan. Perjanjiannya seperti ini ya harus dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah pengorbanan Paskah, zevah hamesah. Pengorbanan Paskah ini sudah biasa. Kemudian pengorbanan tahunan tadi, setahun sekali, masa bergulir, itu disebut sebagai zevah hayamim. Kemudian pengorbanan syukur, toda hazefah. Ini sering dilaksanakan oleh teman-teman Yahudi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang faktualnya pengorbanan itu sudah dilakukan sejak dulu di masa para nabi. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW muncul, Al-Quran menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Ayat ini memang berkait atau turun menceritakan Nabi Isa dengan para hawari, para sahabat beliau. Tapi realisasinya atau hubungannya adalah terkait dengan pengorbanan di masa Rasulullah SAW, bagaimana sahabat-sahabat beliau, umat beliau dianjurkan untuk melakukan pengorbanan supaya mereka bisa menolong agama Allah. Nah, di sini kita bisa lihat pada masa Rasulullah SAW
sampai 300 tahun kemudian pengorbanan itu sangat gencar dilakukan. Tapi setelah 3 abad kemudian pengorbanan itu menjadi surut. Dalam masa 1000 tahun berikutnya yang namanya pengorbanan menjadi surut, dan baru abad ke-14 ketika muncul Hadrat Masih Maud Wasallam, pengorbanan itu mulai digalakan kembali. Nah, oleh karena itu kita akan lihat contoh di masa Rasulullah satu saja, yaitu terkait pengorbanan Hadrat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi pada masa perang Tabuk itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan pengorbanan. Sehingga dalam sejarah Islam seperti diceritakan hadis Muslim misalkan, bahwa ketika diserukan untuk berkorban terkait dengan perang Tabuk tersebut, Hadrat Abu Bakar kemudian Hadrat Umar itu datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa dalam sejarah Hadrat Abu Bakar itu mengorbankan 100% harta kekayaannya. Sehingga Hadrat Umar yang datang kemudian menyatakan, saya tidak sanggup menyaingi pengorbanan Hadrat Abu Bakar. Nah, kalau bapak-bapak tahu, di masa itu ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq baru masuk Islam, harta kekayaan beliau kira-kira berapa? Ada yang tahu? Harta kekayaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika beliau baru masuk Islam. Ini baru yang cashnya saja, belum termasuk bisnis dan properti lainnya ya. Itu belum dihitung. Sebenarnya kita sudah diinformasikan oleh imam kita tercinta dalam khutbah beliau tanggal 12 Januari 2018. Jadi ketika aslama Abu Bakar, aslama walahu arba'una alaf dirham. Ketika Abu Bakar masuk Islam, itu harta kekayaan beliau adalah 40.000 dirham. Itulah yang dipersembahkan seluruhnya untuk Islam. Kira-kira ada yang tahu 40.000 dirham itu sekarang nilainya setara berapa? Kalau dikonversi ke mata uang misalkan pound sterling, itu saat ini nilainya sama dengan 12 juta pound sterling. Ya. 12 juta pound sterling itu kalau dikali 19.000 saja atau 20.000 sama dengan 220 miliar. Ya, 220 miliar. Jadi bisa dibayangkan di saat itu harta yang dikorbankan oleh Hadrat Abu Bakar sudah sebanyak itu. Artinya Hadrat Umar, kekayaan yang dipersembahkan untuk Islam itu kan setengahnya, 50% dari itu. Artinya berapa? 110 miliar. Itu Hadrat Umarnya, belum sahabat yang lain. Bahkan dikatakan dalam sejarah yang lain pun tidak mau ketinggalan. Sehingga ada yang ketika Rasulullah mencanangkan pengorbanan itu untuk perang Tabuk, mereka ada yang ke hutan, pergi ke hutan, kemudian mengambil kayu bakar, dan kayu bakar itu dijual di pasar. Nah, hasil dari penjualan kayu bakar itu kemudian dikorbankan untuk perjuangan Islam, untuk menghidmati Islam. Saat itu adalah perang Tabuk, karena memerlukan pendanaan yang sangat besar. Nah, ini contoh di masa Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat baik yang kaya seperti tadi Hadrat Abu Bakar dan Umar maupun yang miskin tadi menjual kayu bakar di pasar, itu sama-sama mereka bergairah untuk berkorban. Nah ini, tapi memang masalahnya itu hanya berlangsung selama 300 tahun saja, karena Rasulullah pernah bersabda bahwa khairul quruni qarni, sebaik-baik abad adalah abadku, summa yalunahum, dan abad sesudahnya dan abad sesudahnya. Hanya 3 abad. Pertama itu adalah kegemilangan Islam. Setelah itu abad keempat dan abad seterusnya selama 1000 tahun Islam mengalami kemunduran, pengorbanan mengalami penurunan. Bahkan mungkin umat Islam di masa 1000 tahun itu sudah lupa mengenai pengorbanan. Mereka sibuk dengan masalah-masalah perebutan kekuasaan, masalah-masalah konflik internal dan lain-lainnya.
Nah, sehingga pada abad ke-14 Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam untuk memunculkan kembali gairah pengorbanan ini, dan Al-Qur'an menyatakan bahwa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Jadi ketika umat Islam di masa itu sudah melupakan pengorbanan, Tuhan akan membangkitkan satu kaum lain, satu umat lain, umat Islam juga yang akan menggerakkan pengorbanan tersebut. Nah, ini terbukti dengan kedatangan Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, dan ini adalah kaitannya dengan canda, itu relasinya dengan kemajuan Islam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu supaya bisa memikirkan bahwa canda itu kaitannya dengan kemajuan Islam. Ini bukan saya yang menyampaikan, tapi Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam sendiri dalam satu tulisan beliau menyatakan, ringkasnya pada saat ini saya meminta perhatian kalian semua ke arah perkara ini, yaitu belanjakanlah harta kekayaan kalian untuk kemajuan Islam. Nah, kemudian kita juga akan melihat satu contoh lagi di masa Hadrat Masih Maud, bagaimana kalau dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Hadrat Abu Bakar, 100% beliau korbankan harta kekayaannya, 220 miliar, hanya satu kali waktu itu dan kemudian di waktu-waktu yang lainnya. Di dalam jemaat, sejarah awal jemaat ini juga kita lihat banyak orang-orang yang seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq dan Hadrat Umar. Dalam catatan sejarah jemaat kita melihat satu nama, misalkan Al-Hajj Maulana Hakim Nuruddin. Dalam sejarah jemaat nama ini sangat terkenal kaitannya dengan pengorbanan, sehingga Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sendiri dalam buku beliau Fatah Islam halaman 35 menyatakan Hadrat Nuruddin ini adalah seorang yang sangat tulus, sangat ikhlas, dan terkenal menghidmati agama. Oleh karena itu beliau sangat bersyukur sekali dan berterima kasih karena sejarah terulang apa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa beliau pun ada sahabat beliau yang kualitasnya seperti Hadrat Abu Bakar Siddiq, sama, itu persamanya 100%. Sebagaimana Hadrat Abu Bakar mengorbankan 100% hartanya, Hadrat Hakim Nuruddin juga dalam catatan sejarah itu 100% beliau korbankan. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan isjagah me usbat ke izhar or uske suker ke ada karne ke bigair rah nehi sakta ke huda ta'ala ke fazl keremne muje akela nehi cora. Jadi beliau menyatakan bahwa saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa hingga saat ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Beliau menyatakan bahwa meresat ta'aluk akhot pakarne wale or isil silah me dakhil hone wale jisro huda ta'ala ne apne khat kaim kiahe mohabat or ikhlas ke rengse ek ajib terspar rengginhe. Beliau menyatakan bahwa ada seorang sahabat yang kualitasnya sangat tinggi sekali, membantu saya sepanjang masa dengan pengorbanan yang begitu tingginya, dan beliau menyatakan bahwa orang tersebut adalah jin kanam unke nure ikhlas kitara Nuruddin he. Jadi dengan tegas beliau menyatakan bahwa orang tersebut namanya adalah Nuruddin. Itu beliau tulis langsung dalam buku Fatah Islam halaman 35. Nah, kita lihat bagaimana sikap Hadrat Nuruddin sendiri, Khalifatul Masih awal radhiyallahu an terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Jadi sangat tawadu, sangat rendah hati, dan beliau menyatakan Maulana Mursyiduna Imamuna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ali Janab Meri Dua Yehe ke Harwak Huzur Ki Janib Me Hazirhu. Jadi ini suatu keinginan dari Hadrat Khalifatul Masih awal atau Hadrat Hakim Nuruddin, bahwa beliau ingin setiap saat itu selalu beserta dengan Hadrat Masih Maud. Bahkan ketika Hadrat Masih Maud meminta supaya beliau datang ke Kadian, maka tanpa pikir panjang beliau tinggalkan rumahnya. Kemudian saat itu beliau sedang membangun satu klinik pengobatan, balai pengobatan atau rumah sakit lah kalau sekarang itu, beliau tinggalkan.
Jadi beliau datang ke Kadian langsung sami'na wa ata'na. Kemudian ya di Kadian beliau sekedarnya tinggal di satu rumah yang sangat sederhana. Kalau yang pernah ke Kadian pasti pernah melihat rumah yang ditempati oleh Hadrat Nuruddin. Itu dekat dengan Darul Masih. Jadi ini sangat jelas bahwa kecintaan Hadrat Hakim Nuruddin, sehingga itu pengorbanan-pengorbanan beliau persembahkan untuk kejayaan Islam. Nah, di sini beliau menyatakan dengan sangat jelas bahwa mera jokutse mera nehi apkahe. Apa yang aku miliki, kata beliau, itu bukan milikku, tapi milik engkau semuanya, milik Hadrat Masih Maud. Hazrat pero mursyid me kamal rastise arz kartahu keh mera sara malo daulat agar dini isyaat me karat sojae to me murad ko pahunca gea. Jadi apabila Tuan, yaitu Hadrat Masih Maud, meminta supaya saya mengorbankan semua harta saya, maka harta kekayaan saya itu memang milik Tuan. Silahkan manfaatkan untuk li'ilai kalimata Islam, untuk meninggikan kalimat Islam atau pengorbanan Islam. Nah, ini persamaan contoh ya sahabat Rasulullah dan sahabat Masih Maud. Jadi ini juga menjadi bukti bahwa apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu berkorelasi atau sama dengan yang terjadi pada masa Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Kemudian contoh-contoh pengorbanan lainnya adalah kita lihat Minaratul Masih. Saya utamakan Minaratul Masih dulu karena yang pernah datang ke Kadian pasti itu menjadi satu daya tarik ya, ingin melihat Minaratul Masih. Minaratul Masih ini merupakan hasil dari pengorbanan istri beliau. Jadi ketika pertama kali dicanangkan untuk membangun Minaratul Masih 13 Maret 1903, beliau menyerukan, dan ternyata yang pertama-tama menyambut adalah istri beliau, yaitu Hadrat Ahmadjan Sayyidah Nusrat Jahan Begum Sahibah. Beliau berasal dari New Delhi, istri kedua beliau ini, dan memiliki rumah, keturunan Said ya di sana, memiliki rumah besar. Nah, rumah itu kemudian dijual. Hasil penjualan rumah itu semuanya dipersembahkan untuk membangun Minaratul Masih. Pada waktu itu nilainya sekitar 6.000 rupiah. 6.000 rupiah itu kalau perhitungan nilai sekarang besar sekali. Mungkin bisa beberapa miliar itu. Jadi langsung. Nah ini, jadi bahkan istri beliau sendiri pun, istri Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, itu terkenal selalu memberikan pengorbanan. Ya, yang berikutnya, kalau kita dalam jemaat pernah membaca Yasarnal Quran. Ini kaitannya dengan Talimul Quran. Ada buku Yasarnal Quran. Ada yang tahu pengarangnya? Ya, pengarangnya adalah Hadrat Pir Manzur Ahmad Sahib. Nah, dari penerbitan atau pencetakan buku Yasarnal Quran itu biasanya tiap bulan beliau menyisihkan untuk pengorbanan Islam melalui jemaat ini. Nah, pada masa akhir-akhir kemudian pencetakannya atau hasil dari pencetakan itu agak menurun. Nah, oleh karena itu beliau kumpulkan. Setelah sekian lama terkumpul banyak, kemudian dipersembahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di masa Hadrat Masih Maud pun para sahabat sangat gencar, sangat giat dalam melakukan pengorbanan. Jadi dua contoh ini saya kira cukup supaya kita bisa berpikir dan memahami begitu pentingnya pengorbanan yang bukan hanya diserukan oleh junjungan kita Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, tetapi juga oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini saya akan sampaikan beberapa himbauan atau seruan yang berasal dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu taala bi nasrihil aziz. Di sini belum menyatakan bahwa warga jemaat harus memikirkan masalah pengorbanan. Pada saat ini jemaat sangat memerlukan banyak bantuan.
Jika orang pergi ke pasar, banyak uang yang dibelanjakan untuk alat-alat permainan anak-anak. Jadi jika diberikan 1 rupiah ke sini, apa susahnya? Ada yang dibelanjakan untuk makanan, dibelanjakan untuk pakaian, dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, apakah hanya untuk dibelanjakan demi agama saja yang terasa berat? Ini harus menjadi renungan bagi kita. Apakah kita mengamalkan hal ini atau tidak? Kemudian yang kedua, ini juga nasihat bagi yang mereka berkhidmat dalam pengumpulan canda. Beliau juga memberikan himbauan, orang-orang yang dikirim keluar untuk memungut canda, berikan pemahaman kepada mereka supaya mereka memungut canda dengan cara yang sedemikian rupa sehingga apabila ada orang yang memberikan sedikit tapi dengan senang hati, maka terimalah. Jadi jangan pernah menolak, jangan pernah tidak menerima pengorbanan karena jumlahnya yang sedikit. Tapi kata beliau, jangan berlaku nyinyir. Apabila ada orang yang memberikan 1 sen atau setengah sen, hendaknya diterima dengan senang hati. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan, terutama yang menjadi muhasil ya. Berapapun yang dikorbankan oleh anggota kita, terima saja dengan senang hati. Kemudian yang terakhir saya akan sampaikan seruan dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Beliau menyampaikan bahwa jika di antara kalian ada yang mencintai Allah Ta'ala dan akan mengorbankan harta di jalannya, maka aku yakin bahwa di dalam hartanya juga akan diberikan berkah lebih daripada yang lain. Karena harta tidak datang dengan sendirinya, bahkan datang dengan kehendak Tuhan. Jadi barang siapa menyerahkan sebagian besar hartanya demi Tuhan, dia pasti mendapatinya. Tetapi barang siapa yang mencintai harta dan tidak berkhidmat di jalan Tuhan yang semestinya, maka dia pasti akan kehilangan harta tersebut. Janganlah kalian berpikir bahwa dengan memberikan sebagian harta atau melakukan penghidmatan dengan corak lain, kalian telah berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala dan utusannya. Bahkan ini merupakan ihsannya bahwa dia telah memanggil kalian untuk penghidmatan ini. Dan aku katakan dengan sesungguhnya, jika kalian semua tinggalkan aku dan menyingkir dari penghidmatan dan bantuan, maka dia akan ciptakan suatu kaum yang lain. Aku katakan berulang kali kepada kalian bahwa Tuhan sedikit pun tidak membutuhkan penghidmatan kalian. Ia merupakan karunia-Nya pada kalian bahwa Dia memberikan kesempatan kepada kalian untuk berkhidmat. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah dihimbau oleh Rasulullah SAW, oleh Hadrat Masih Maud dan oleh imam kita tercinta Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasril aziz. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.